Halo, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka presentasi hasil PowerPoint ujian tengah semester yang telah kami buat dengan yang berjudul Analisa Peran Pemimpin dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Unilever. Sebelum saya memulai lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tampilan dengan NPM 2141116, dan yang kedua saya sendiri Adiwilanto 2141073, dan yang ketiga ada Charles Chan dengan NPM 2141095, dan yang keempat ada Narumi Yuki dengan NPM 2141302, dan yang terakhir ada Priscilla Angelica dengan NPM 2141254. Sekarang kami akan memulai presentasi kami. Bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 ini dijelaskan latar belakang pada perusahaan Unilever. Unilever adalah perusahaan yang dibuat karena suatu alasan. Sebagai karyawan, merek atau perusahaan, setiap orang di Unilever memiliki tujuan yang sama, membantu orang. Sudah lebih dari 87 tahun sejak Unilever didirikan, tetapi tujuannya belum. Unilever ingin menjadikan hidup berkelanjutan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Setiap hari Unilever bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui produk dan kampanyenya. Unilever juga mendorong orang untuk mengambil langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Unilever berkomitmen untuk mengelola dan menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk tumbuh sambil meminimalkan dampak lingkungan yang negatif dan memaksimalkan hasil sosial yang baik. Kompas Unilever memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan berkelanjutan bumi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Berikut adalah saya tampilkan struktur organisasi yang dipimpin oleh presiden, direktur, dan diikuti oleh 10 bawahan presiden direktur yang membantu atau menangani PT Unilever ini. Kemudian kita lanjut ke sektor industri. Portofolio perusahaan PT Unilever terdiri dari sejumlah merek yang diakui dan dicintai secara internasional, termasuk Pepsodent, Pond's, Lutz, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wars, Blueband, Royco, dan Mango. Bab 2, landasan teori. Kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Kepemimpinan merupakan suatu pemikiran bagaimana cara seorang pemimpin atau atasan mengaruhi suatu pola pikir bahwa karyawan atau pekerja untuk menjalankan suatu perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan keinginan sang pemimpin. Dan sumber daya manusia adalah manusia atau orang yang bekerja untuk mengembangkan sebuah perusahaan menjadi lebih baik, sebagai orang yang menentukan ke mana arah sebuah perusahaan berjalan. Maka dari itu, sebuah manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perjalanan sangat dibutuhkan. Dan disimpulkan dari dua pengertian di atas tersebut, yaitu kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia adalah pemimpin yang diharuskan untuk mampu bertanggung jawab dalam hal memilih mutu dari seorang pekerja. Karena jika seorang pemimpin atau manajer mempekerjakan seorang karyawan secara tidak benar atau gagal memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sebuah organisasi atau bisnis akan menderita. Fenomena dalam kepemimpinan sumber daya manusia. Fenomena yang sering terjadi pada kepemimpinan sumber daya manusia salah satunya adalah ketidaksetiaan karyawan terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Selain itu, masalah yang sering didapati adalah karyawan mogok kerja. Komitmen dari seorang karyawan sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Sebagai pemimpin, haruslah
memikirkan kondisi karyawan dan akan lebih baik jika pemimpin atau atasan menanyakan apakah karyawan tersebut mendapatkan masalah ketika sedang bekerja, agar karyawan merasakan rasa peduli atasan terhadap karyawannya. Dan juga seorang pemimpin atau atasan harus meningkatkan rasa loyalitas dalam bekerja karyawan, bisa dengan cara menaikkan gajinya yang sepadan dengan kinerja karyawan, menempatkan karyawan di mana karyawan merasa mampu melakukan pekerjaan tersebut, dan juga tidak diskriminasi terhadap karyawan. Analisa pekerjaan dan perencanaan tenaga kerja. Analisa pekerjaan pada umumnya dilakukan oleh seorang atasan untuk mengumpulkan informasi terkait suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pekerja. Analisa pekerjaan dapat dilakukan secara rutin maupun ketika ingin merekrut karyawan baru. Tujuan dari analisa pekerjaan adalah untuk membentuk kenyamanan antara karyawan dan pekerjaan. Karena dari analisa pekerjaan, atasan akan mengetahui unit pekerjaan mana yang memerlukan peningkatan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah praktik memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu proyek, pekerjaan, kegiatan, atau tujuan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pekerjaan memerlukan sejumlah faktor termasuk jumlah pekerja, berbagai bakat yang dibutuhkan, dan durasi penugasan. Itu termasuk salah satu prosedur berkelanjutan yang menjamin perusahaan melakukan sumber daya dengan cara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan pekerjaan di masa depan. Rekrutmen. Proses rekrutmen adalah untuk mencari atau menarik pelamar yang memiliki keterampilan loyalitas dan kenyamanan dan kemampuan serta dorongan yang diperlukan untuk mengimbangi kekurangan rencana kepegawaian. Seleksi dan wawancara dan training. Seleksi dan wawancara ini dilakukan dengan tahap seorang pelamar bertemu dengan seorang HRD. Di sini HRD akan mengajukan beberapa pertanyaan singkat terkait pekerjaan maupun biodata sendiri. Training itu dilakukan jika seorang pelamar sudah lolos atau terpilih menjadi salah satu kandidat di suatu perusahaan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian tentang baik tidaknya seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya, dan pemimpin akan berkomunikasi dengan karyawan tersebut terkait perihal tersebut. Kinerja juga dapat didefinisikan tentang sebagai produk akhir atau jumlah dari semua proses yang dilakukan oleh personal untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Peraturan kerja. Tujuan terciptanya suatu peraturan kerja tentunya untuk membuat perusahaan menjadi lebih maju dan melatih rasa tanggung jawab para pekerja. Pemimpin akan dapat memberikan sanksi ketika para pekerja melanggar peraturan pekerjaan tersebut ya. Selanjutnya adalah K3, yaitu keselamatan dan keamanan kerja. K3 dibentuk untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Pemimpin harus menyiapkan fasilitas yang cukup untuk menciptakan kondisi pekerjaan yang aman, sehat, dan selamat. Job karakteristik model. Model karakteristik ini adalah lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kelayakan individu dalam bidang pekerjaan tertentu. Job redesign dan job sharing. Job redesign adalah merancang kembali atau merencanakan kembali sebuah rencana kerja karena kerap para pekerja merasa jenuh dengan pekerjaan mereka yang hanya itu-itu saja. Tentu saja mereka akan meminta pekerjaan baru atau referensi pekerjaan baru dari seorang atasan. Job sharing. Job sharing juga memiliki keuntungan, beberapa keuntungan yaitu keterampilan dan pengalaman kerja lebih bermacam-macam, memiliki banyak referensi dalam memecahkan suatu masalah karena dipikirkan lebih dari 2 orang maupun hanya 2 orang, melatih kerjasama antar tim pekerja ya. Job sharing juga biasa umumnya disarankan oleh pemimpin lebih kurang sekiranya hanya 2-5 orang.
Employee involvement adalah suatu proses keikutsertaan yang menggabungkan seluruh kemampuan para pekerja untuk mencakup komitmen kerja untuk kesuksesan perusahaan. Employee involvement memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: pembagian kekuasaan, berbagi informasi, penghargaan, dan pengetahuan. Variable pay program. Ada 3 jenis variable pay program. Yang pertama adalah individu, biasa diberikan atas penghargaan bekerja secara individu. Kelompok ataupun tim, itu biasa pendapatannya dapat dihasilkan secara tim atau per kelompok. Yang ketiga adalah organisasi, berdasarkan hasil kinerja organisasi. Bab 3 metode. Yang pertama yaitu objek penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti secara menyeluruh. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji sesuatu yang baru atau yang sudah ada. Secara alami, dalam proses penelitian, seseorang perlu memiliki item atau subjek utama untuk diperdebatkan dan diperiksa. Jadi objek penelitian kami pilih adalah PT Unilever. Kami memilih PT Unilever dikarenakan PT tersebut sudah merupakan salah satu PT besar yang ada di Indonesia dan sudah mencakup di berbagai negara. PT ini juga banyak bergerak di bidang seperti di bidang manufaktur, pemasaran, dan lain-lain. PT ini juga memproduksi berbagai macam merek produk yang sering kita temui seperti Bango, Clear, Sunsilk, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua merupakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah salah satu strategi untuk memperoleh data keperluan melakukan penelitian. Ada banyak teknik pengumpulan data yang dapat dipilih tergantung pada tujuan penelitian. Kami memperoleh data melalui metode observasi sastra. Kami mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada untuk menjadikan referensi dalam meneliti PT Unilever tersebut. Kami juga tidak sembarangan dalam mengumpulkan sumber-sumber yang ada, akan tetapi kami teliti dalam mengumpulkan sumber yang ada. Sumber yang kami temukan berasal dari media internet, website, atau Google. Yang terakhir yaitu metode analisa data. Metode analisa data merupakan suatu langkah dalam proses menganalisis banyak kumpulan data, khususnya data primer dan sekunder, guna menghasilkan temuan-temuan untuk pengambilan keputusan. Ada 2 jenis prosedur yang dapat digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kami menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu yang dicapai melalui pengamatan. Alasan dari mengapa menggunakan metode kualitatif karena dengan kondisi pandemik saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan riset perusahaan secara langsung di lapangan. Dengan adanya metode kualitatif, proses pengumpulan data yang ada dan dikembangkan menjadi satu fakta yang dapat diteliti dan dijadikan referensi sebagai objek penelitian perusahaan yang diteliti. Baik, selanjutnya adalah bab 4. Next slide. Yang pertama adalah hasil kegiatan. Hasil kegiatan dari PT Unilever itu bahwa penelitian dapat kita ketahui menurut analisis penelitian bahwa perusahaan Unilever merekrut karyawan dengan seleksi dan wawancara yang wawancara yang dilakukan dengan cara interview yang akan ditanya beberapa pertanyaan dan kemudian dilanjutkan tahap seleksi di mana perusahaan akan menseleksi karyawan yang lamar. Kemudian setelah seleksi mereka melakukan training terhadap karyawan baru untuk memberitahu tentang peraturan kerja dan melihat kinerja karyawan. Oke, selanjutnya data. Dari data tersebut kita bisa menganalisis dari hasil analisis kami. Menurut data yang digunakan untuk PT Unilever itu bersifat literatur yang seperti yang digambar. Kami mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada untuk menjadikan referensi dalam penelitian PT Unilever tersebut. Oke, selanjutnya ada next slide, tabel dan gambar. Tabel dan gambar bisa kita lihat dari gambar yang di slide selanjutnya ini. Bisa diketahui bahwa tabel yang ditunjukkan itu merupakan kenaikan sebuah laba yang diperoleh PT Unilever tersebut.
Oke, next slide. Next slide ada analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu kita akan tentu memiliki beberapa divisi dalam sebuah bidang pekerjaan. Jadi kita harus dari hasil analisis kami ada analisis terdapat beberapa pekerjaan tersebut. Yang pertama ada Chief Financial Officer. Itu contohnya seperti kayak bagian ini bertugas untuk mengatur atau mengeluarkan dan memasukkan dari segi keuangan perusahaan dan juga keputusan untuk berinvestasi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Jadi dia di bagian ini tuh bertugas untuk mengatur, untuk mengeluarkan, mengatur pengeluaran dan pemasukan dari segi keuangan perusahaan. Yang kedua ada Direktur Home Care, yaitu bagian ini memiliki tugas untuk mengontrol atau memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan karyawan. Jadi yang di bagian kedua ini, maka itu bagian yang untuk mengontrol karyawan-karyawan tersebut. Yang ketiga ada supply head, yaitu bagian itu bertugas sebagai untuk mengontrol masalah yang akan mengenai bahan baku. Jadi bahan-bahan apa yang akan kurang, dia disinilah yang akan bertugas mengkontrol bagian itu, supaya nanti jika ada masalah yang akan muncul terhadap perusahaan tersebut, dia akan secepatnya terkendali. Yang keempat ada Customer Development. Bagian ini bertugas untuk mengatasi masalah yang ada pada pelanggan dan juga mencari pelanggan sebanyak-banyak mungkin. Jadi di bagian Customer Development itu mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi terhadap customer kita. Oke, selanjutnya next slide ya. Next slide ada lagi next slide-nya itu human resource and corporate relation, itu seperti business partner kita. Jadi berkolaborasi erat dengan eksekutif bisnis untuk mengembangkan strategi. Jadi untuk menyampaikan tujuan bisnis kita di bagian posisi ini. Kemudian mereka memastikan bahwa bakat dan struktur organisasi, keterampilan, kemampuan dan budaya sesuai dengan kembangnya masing-masing. Jadi lalu yang selanjutnya ada Direktur Food. Itu contohnya seperti bagian ini bertugas dalam mengendalikan segala hal mengenai produk yang berupa makanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi bagian ini tuh fokus pada makanan. Kan di Unilever kan menjual kebutuhan pokok konsumen. Selanjutnya ada Direktur Ice Cream. Jadi bagian ini bertugas mengendalikan produk yang berupa ice cream yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi bagian ini tuh fokus pada produk makanan ice cream. Oke, selanjutnya adalah metode perencanaan tenaga kerja. Next slide ya. Pada perusahaan Unilever ini memiliki metode perencanaan tenaga kerja mereka sendiri. Contohnya seperti merekrut tenaga kerja berkompeten dalam pengalaman kerja mereka yang terlihat lulus dari sekolah, universitas yang bergengsi. Mereka juga memiliki program kerja mereka sendiri yang melakukan latihan kerja. Jadi program ini dibuat untuk melatih tenaga kerjanya masing-masing. Jadi selanjutnya next slide ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen itu seperti metode perekrutan karyawan atau pekerja tertentu, memiliki beberapa tahap yang akan mereka untuk jadikan calon pekerjanya. Itu yang pertama ada
tahap administrasi. Tahap administrasi itu pada calon pelamar akan mengirimkan file lamaran ke email atau alamat yang ditentukan. Lalu file lamarannya bersifat seperti CV, lalu prestasi-prestasinya atau pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami. Yang kedua ada interview pertama. Jadi interview pertama biasanya dilakukan ketika seorang HRD merasa calon pelamar memenuhi kriteria. Jadi pas dia udah lihat CV-nya, lalu dia menurut dia itu memenuhi kriteria yang dia cari, bakalan dia melakukan interview pertama. Kemudian ada seleksi. Tahap ketiga ini HRD bersama dengan atasan akan menentukan calon pelamar mana yang akan dia setujui. Oke, biasanya habis seleksi akan melakukan tes. Tes yang akan dijalankan oleh calon pelamar berupa tes psikotes, tes bakat, tes minat dan kepribadian, dan tes pengetahuan, tes kesehatan. Jadi calon ini harus lulus dalam tes-tes yang sudah dilakukan oleh perusahaan Unilever tersebut, baru kemungkinan untuk lulus. Selanjutnya ada interview tahap kedua. Interview tahap kedua ini dilakukan jika calon pelamar sudah lulus melewati tahap-tahap yang dijelaskan tadi. Jadi tahap 1, 2, 3, 4 dia sudah lulus, baru tahap interview kedua. Ini akan dilakukan bersama atasan, bukan HRD. Jadi dia tahap kedua ini interview terhadap atasan langsung. Atasan yang bagian yang dicari tersebut. Kemudian langsung yang terakhir baru penerimaan. Jadi tahap penerimaan ketika pelamar lolos interview kedua, maka pelamar akan dihubungi oleh pihak PT untuk berkoordinasi kapan pelamar akan mulai bekerja. Oke, next slide, yaitu proses seleksi dan wawancara. Jadi seleksi merupakan sebuah prosedur kritis karena mengidentifikasi banyak jenis kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi lalu itu mode seleksi kita. Dia akan melakukan prediksi kandidat terbaik atau tamu terbaik. Jadi dalam waktu seleksinya dia akan memilih yang mana menurut dia calon karyawannya yang terbagus. Oke, selanjutnya itu ada analisis dan metode training. Analisis dalam metode training itu setiap tahap penerimaan tentunya pelamar akan berubah status menjadi pekerja. Pada proses ini tentunya pekerja tidak langsung dapat bekerja. Jadi kayak nggak langsung status dia itu sebagai seorang pekerja, tapi dia harus melalui tahap latihan kerja ini dulu. Jadi yang pertama terdiri dari 2 tahap. Pertama, on the job training. Jadi proses penempatan calon karyawan baru dalam setting dunia nyata itu calon karyawan akan belajar bagaimana bekerja secara langsung dengan target sambil tetap didampingi oleh supervisor maupun leadernya masing-masing. Jadi selama pelatihan ini akan dilakukan kegiatan 3 bulan itu yang disebut tahap training. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang proses manufaktur atau pemasaran dan keuangan dari perusahaan tersebut, sehingga akan didampingin oleh masing-masing atasan departemen tersebut. Kemudian yang kedua ada off the job training, yaitu ceramah di kelas dan presentasi video. Jadi dia akan melakukan presentasi video atau membahas seluruh karir yang ada di PT Unilever yang dia lalui. Kedua kegiatan itu dirancang untuk memperoleh informasi tentang kemampuan atau kepribadian karyawan tersebut.
Jadi sehingga kita bisa mengetahui apakah karyawan tersebut berhak atau tidak melanjuti di perusahaan tersebut. Yang next slide itu metode penilaian kinerja. Itu kinerja karyawan dapat kita evaluasi dari perspektif jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan balance score yang menghitungkan ukuran kinerja kerja dan kinerja kerja dalam sisi keuangan maupun bukan keuangan. Jadi balance score juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari 4 perspektif yang berbeda. Contohnya ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Oke. Selanjutnya akan dijelasin oleh Priscilla. Peraturan kerja karyawan Unilever. Setiap perusahaan tentunya memiliki peraturan dari PT Unilever. Indonesia TBK memiliki peraturan, yaitu yang pertama adalah setiap karyawan wajib masuk tepat waktu. Yang kedua adalah membawa kartu tanda pengenal seperti ID card. Dan yang ketiga bekerja dengan baik. Yang keempat menyimpan dan menjaga dokumen, informasi dan apapun yang berkaitan dengan PT Unilever Indonesia TBK. Dan yang kelima adalah menjaga etika yang berlaku. Yang keenam adalah menjaga dan memelihara kebersihan perusahaan. Yang ketujuh adalah menghormati sesama, dan yang ke-8 adalah dan lain-lain. Penerapan K3 di perusahaan Unilever. Yang pertama adalah memfasilitasi karyawan dengan layak, yaitu melakukan penyediaan fasilitas yang diperlukan oleh karyawan untuk menunjang kinerja karyawan. Yang kedua adalah memberikan pakaian khusus untuk beberapa pekerjaan tertentu, yaitu untuk menjaga kebersihan dari beberapa bagian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah jika karyawan mengalami kecelakaan bekerja, maka perusahaan akan menanggung biayanya, yaitu untuk menunjang dan mengendalikan kesehatan karyawan. Yang keempat adalah peralatan kerja yang sesuai dengan SNI, dan juga peralatan tersebut harus dikalibrasi agar menjamin keselamatan dan keamanan saat menggunakan peralatan tersebut. Yang kelima adalah situasi kerja yang nyaman, yaitu lingkungan kerja yang nyaman akan membantu karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa tekanan. Kemudian Motivating Potential Score atau MPS. Motivating Potential Score atau MPS yaitu merupakan sebuah penilaian untuk mengukur potensi dari karyawan. Kemudian ada pula rumus yang digunakan untuk menghitung seberapa besarkah potensi seorang karyawan. Berikut ini merupakan rumus dari MPS itu sendiri. Berikut adalah rumusnya. Kemudian Variable Pay Program. Variable Pay Program dari PT Unilever dalam bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar upah gaji, contohnya seperti bonus. Perusahaan Unilever rata-rata membayar sebesar $8.120 hanya untuk bonus tahunan bagi para karyawannya. Pembayaran bonus pada perusahaan ini berkisaran $6.250 hingga $8.120 per tahunnya di antara karyawan yang telah melaporkan menerima bonus. Karyawan dengan jabatan Associate Brand Manager merupakan penerima bonus paling tinggi dengan kisaran $6.250. Kemudian ada Piece Rate. Piece Rate merupakan suatu sistem pembayaran upah kepada karyawan dengan hasil per unit produksi. Pada perusahaan ini menggunakan beberapa sistem pembayaran upah kepada karyawan, yaitu contohnya yang pertama adalah pembayaran upah jangka pendek. Yaitu sistem pembayaran ini dihitung berdasarkan beberapa aspek penunjang, contohnya seperti berdasarkan kinerja karyawan dan hasil perhitungan laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua adalah imbalan pensiun. Pembayaran imbalan pensiun ini dapat diperoleh bagi karyawan yang bergabung pada perusahaan ini sebelum tanggal 1 Januari 2008, dan pembayaran ini ditentukan berdasarkan seberapa lamanya karyawan tersebut telah bekerja pada perusahaan ini. Yang ketiga adalah imbalan kesehatan pasca kerja. Manfaat ini tersedia bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi persyaratan program. Manfaat ini ditentukan dengan cara yang sama seperti program pensiun, manfaat pasti dihitung. Kemudian yang keempat adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Korporasi akan memberikan tunjangan jangka panjang kepada karyawan, seperti jubile dan cuti panjang. Manfaat ini dihitung dengan cara yang sama seperti pensiun manfaat pasti, kecuali keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa sebelumnya langsung dicatat dalam laba rugi. Kemudian ada Merit Based Pay. Merit Pay adalah balas jasa berupa uang yang diberikan oleh pemberi kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan bayaran jasa untuk mengakui dan menghargai keberhasilan karyawan. Jadi menurut data yang kami peroleh, anggota dewan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun berpengalaman antara 150 juta dan 315 juta setiap bulan.
Peran kepemimpinan puncak seperti presiden dan direktur mungkin menghasilkan antara 210 juta dan 420 juta per bulan. Sedangkan untuk pekerjaan dengan gaji paling rendah, seperti dokumen kontrol tanpa pengalaman kerja atau dengan pengalaman 1 tahun, gaji bulanan berkisar antara 4,5 juta dan 5,5 juta. Selanjutnya adalah akuntan dengan pengalaman minimal 3 tahun dengan penghasilan antara 5,5 juta dan 11 juta per bulan, dan eksekutif pemasaran berpenghasilan antara 5,5 juta dan 11 juta per bulan. Beberapa pekerjaan tercatat memiliki gaji lebih tinggi seperti area sales manager dengan pengalaman 15 tahun lebih, yakni 12 juta sampai 25 juta per bulan. Asisten finance manager pengalaman 7 tahun lebih, yakni 16 juta sampai 22 juta, dan brand manager pengalaman 7 tahun lebih dari 16,5 juta sampai 33 juta. Di sini ada profit sharing. Chairman Unilever Niels Anderson ia pernah menghadapi tekanan yang besar untuk mempercepat menyelesaikan masalah karena ketidakpuasan konsumen. Ia cepat-cepat memberikan beberapa tawaran terbaik untuk memberikan kepada konsumen. Salah satu investor perusahaan Unilever adalah Nelson Peltz. Meningkatkan tekanan untuk perubahan, manajemen dana Trian Peltz telah mengumpulkan beberapa kepemilikan di perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut karyawan yang mengetahui situasi tersebut, profit yang dihasilkan dari PT Unilever kurang lebih Rp9.451, sedangkan profit yang sudah dikurang dengan pajak penghasilan sebesar Rp7.163. Kemudian ada stock ownership, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan hak opsi, yang contohnya seperti memberikan sebagian saham perusahaan. Karyawan akan termotivasi serta berkomitmen untuk mencapai hasil yang terbaik dan akan mengembangkan perusahaannya sebaik mungkin. Dari presentasi kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan berkata. Terima kasih.